Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Qala al-muallifu rahimahullah, wa yajibu ala wulatil amri minal khalifati aw naibihi qatlu tarikis salah ba'da indhari. Wajib bagi penguasa, khalifah ataupun wakilnya, qatlu tarikis salat, untuk membunuh orang yang meninggalkan salat, ba'da indharihi, setelah memperingatkannya, bi annahu sayaqtuluhu, setelah memperingatkannya bahwasanya ia akan membunuhnya. Ai in kharaja waqtuhal asli wa waqtul udhri alladhi ba'dahu in kana wa lam yusalli, ai in kana tarkuhu lahat, yakni jika telah keluar waktu asal salat, yaitu waktu solat yang ditinggalkan itu sudah berakhir. Jika setelah keluar waktu asal solat tersebut dan waktu uzur setelahnya, jika ada, sedangkan ia belum juga melaksanakan solat, ya, ini adalah hukuman yang dalam istilah syariat disebut had, hukuman yang dijalankan oleh seorang khalifah ataupun yang mewakili khalifah. Jadi bukan hukuman yang bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, oleh siapapun. Yang dimaksud di sini penguasa itu adalah khalifah yang sah ataupun yang menjadi wakil dari khalifah untuk melaksanakan hukuman had ini. Ini adalah hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat karena malas, jika dia tidak bertobat. Kasalan, karena malas. Wa tahawunan la juhudan biwujubiha, hukuman mati atau dibunuh karena meninggalkan sholat dengan sebab dia malas meninggalkannya. Ini hukumannya adalah hukuman pancung, dan ini adalah hukuman yang dilaksanakan oleh khalifah ataupun yang mewakili khalifah dalam pelaksanaan hukum ini. Bukan karena mengingkari kewajibannya, karena malas, dan bukan karena mengingkari. Adapun kalau seseorang tidak mau sholat karena mengingkari kewajiban sholat, bukan karena hanya sekedar malas atau tidak mau melaksanakan begitu saja, tapi dia tetap meyakini kewajibannya. Kalau orang sudah mengingkari kewajiban sholat dan tidak mau sholat dengan alasan bahwasanya dia tidak meyakini, dengan sebab bahwasanya dia tidak meyakini lagi sholat itu wajib bagi dia,
artinya dia mengingkari kewajiban sholat, maka yang seperti itu bukan lagi yang dihukum karena dia meninggalkan sholat, tetapi itu sudah berbeda hukumnya, yaitu menyebabkan hukum dia keluar dari Islam karena mengingkari salah satu kewajiban yang sudah ditetapkan baik dengan nas Al-Quran ataupun hadis, dan diketahui kewajiban tersebut baik oleh para ulama ataupun orang awam di antara umat Islam, semuanya mengetahui, dan ini termasuk yang maklum minad dini bid darurah, diketahui baik oleh orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang awam, semuanya mengetahui bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jika ada orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu karena dia tidak meyakini kewajibannya, mengingkari kewajiban sholat tersebut, 5 waktu tersebut, maka itu hukumnya sudah murtad. Jadi berbeda dengan yang tadi, yang meninggalkan sholat hanya karena malas, tidak mau sholat, karena yang dia tidak ingin mengerjakan sholat begitu saja, bukan karena dia meyakini sholat itu bukan wajib bagi dia. Maka jika seseorang meninggalkan sholat karena malas, dalam Islam, dalam hukum syariat Islam itu hukumannya adalah had, berupa hukuman bunuh jika dia tidak bertaubat sampai tadi disebutkan waktunya kapan, setelah habis waktu sholat tersebut dan waktu sholat setelahnya, jika sholat setelahnya bisa dijamak dengan sholat itu. Misalnya zuhur dengan asar, ditunggu ketika sudah diperingatkan, ya, setelah selesai waktu zuhur diperingatkan, dia tidak melaksanakan sholat karena malas. Kemudian diingatkan bahwasanya orang yang tidak mau melaksanakan sholat karena malas, orang yang meninggalkan sholat seperti dia ini akan dihukum bunuh. Sudah diancam, diperingatkan seperti itu, masih saja dia tidak mau bertaubat. Bertaubatnya bagaimana? Dengan melaksanakan sholat yang ditinggalkan itu, mengqadha sholat yang ditinggalkan itu yang sudah habis waktunya. Ditunggu kalau sampai habis waktu zuhur, kemudian sampai habis waktu asar, ya, masuk waktu maghrib, tidak juga dia mau melaksanakan sholat itu, maka dalam hal ini khalifah berhak memberlakukan hukuman had bagi orang tersebut, yaitu dihukum pancung atau dibunuh, dihukum mati. Ini adalah hukum yang berlaku dalam undang-undang syariat Islam, dalam hukum syariat Islam. Jika yang ada khalifah ataupun penguasa yang memberlakukan hukum syariat Islam, maka ini adalah hukuman bagi orang yang malas melaksanakan sholat, meninggalkan sholat karena malas. Adapun orang yang meninggalkan sholat bukan karena malas, tetapi karena mengingkari kewajiban sholat, maka itu hukumnya berbeda. Ya, hukumnya berbeda, maksudnya adalah bukan lagi dihukumi sebagai seorang muslim karena dia sudah murtad, keluar dari Islam dengan dia mengingkari kewajiban sholat baginya. Meskipun ya, dalam hukum syariat, ya, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dan hukuman bagi orang yang murtad itu sama-sama adalah dihukum mati. Ya, akan tetapi yang ada perbedaan sebabnya dan status dari orang tersebut, apakah dia masih muslim ataukah dia sudah tidak beriman lagi, bukan lagi seorang yang muslim karena murtad. Jika orang tersebut ya, masih beriman, masih muslim, tapi malas meninggalkan sholat, maka orang tersebut ya, setelah meninggal dunia, karena dihukum
mati gara-gara dia malas melaksanakan sholat, sehingga dia meninggalkan sholat karena malas, maka hukumannya setelah dilaksanakan hukuman mati tetap diurus jenazahnya seperti jenazah seorang muslim yang mati dalam keadaan muslim, dikafani, dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka ini hati-hati. Ya, maka hukumannya sudah murtad orang tersebut, karena mengingkari suatu hal yang maklum minad din bid-darurah, kewajibannya. Mengingkari suatu amal yang hukumnya wajib dan maklum minad din bid-darurah, dengan ya, dan sudah disepakati kewajibannya oleh para ulama, diketahui oleh ulama maupun orang-orang Islam yang awam, semuanya mengetahui bahwasanya hukum sholat 5 waktu itu adalah wajib. Jika ada orang mengingkari kewajibannya, maka orang ini sudah murtad. Jika tidak bertaubat, tidak mengakui lagi kewajiban sholat, tetap mengingkari, maka dihukum mati juga. Tetapi setelah mati, karena dia hukumnya murtad, statusnya bukan muslim lagi tapi sudah murtad, tidak diurus jenazahnya seperti orang-orang yang ya tadi meninggal, seperti orang yang ya meninggalkan sholat karena malas, tetapi dia masih beriman, masih muslim, masih mengakui kewajiban sholat baginya, tetapi karena kemalasannya dia tidak mau melaksanakan sholat. Jika ia tidak bertaubat, in lam yatub tarikus sholati qabla al-qatli, jika sebelum dipancung, sebelum dihukum pancung, orang tersebut tidak mau bertaubat, wa qatluhu yakunu tadhiran lahu min ma'siyatih, dan hukuman pancung itu menyucikannya dari maksiat tersebut, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-hududu kaffaratun li sahibiha atau li ahliha. Had atau hukuman dalam syariat Islam, jika itu dilaksanakan di dunia, maka dilaksanakan oleh khalifah, bukan oleh sembarang orang. Ini juga harus jadi catatan. Jangan mentang-mentang kita tahu ada orang nggak mau sholat kemudian langsung kita bunuh, padahal kita ini siapa? Sama-sama ya, orang biasa. Jika ada penguasa Islam memberlakukan hukum syariat Islam dalam ya, negara yang dia pimpin, maka ini yang melaksanakannya adalah penguasa tersebut atau orang yang mewakilinya, bertugas sebagai wakil dari khalifah tersebut untuk melaksanakan hukuman ini. Bukan sembarang orang, bukan siapapun berhak untuk melakukannya. Dan hak itu adalah bisa mensucikan atau menghapus dosa maksiat yang dilakukan jika dilaksanakan di dunia bagi orang yang berdosa itu. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwa kaffaratun lah." Maka orang yang melakukan salah satu di antara dosa dan maksiat yang mana dalam hukum syariat itu ada hadnya, kemudian dilaksanakan hukuman had tersebut di dunia, maka itu akan menjadi penghapus dosa baginya nanti di akhirat. Maka ini adalah hukuman yang berhak dilaksanakan oleh seorang khalifah atau wakilnya bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas jika ia tidak bertobat. Namun hukumnya ia tetap seorang muslim. Wa hukmuhu ay hukmu tarikis sholati kasalan. Hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas, annahu muslimun, adalah dia tetap seorang muslim. Fayujra alaihi
ahkamul muslimina minat taghsil wat takfin was salati alaihi wad dafn fi maqabiril muslimin. Maka tetap diberlakukan baginya hukum-hukum orang muslim dalam hal, artinya dalam pengurusan jenazah setelah dia dihukum mati karena malas melaksanakan sholat dan dia meninggalkan sholat karena malas. Hukumnya adalah orang tersebut masih muslim, jenazahnya yang diurus seperti jenazah orang muslim pada umumnya, yaitu dalam hal dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Wa amma tarikus sholati juhudan fahuwa murtaddun yu'amalu muamalatal murtad. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat karena mengingkarinya, maka ia adalah orang murtad dan diperlakukan selayaknya orang murtad. Wa yajibu ala kulli muslimin wujuban kifaiyan. Wajib atas setiap muslim secara kifayah. Wajibnya di sini adalah wajib kifayah. Amru ahlihi, memerintahkan keluarganya, ai zaujatihi wa nahwiha, yaitu istri dan semacamnya. Bis sholati, memerintahkan mereka untuk mengerjakan salat. Ba'da an yu'allimahum ahkamaha binafsihi au bighairihi, setelah ia mengajari sendiri hukum-hukum tentang sholat atau orang lain mengajari mereka itu hal itu. Mengajari mereka hal itu. Jika dia sendiri tidak mau atau tidak mampu mengajari keluarganya, maka ya dia bisa menghadirkan orang lain untuk mengajari mereka hukum-hukum sholat. Tidak harus dia sendiri dalam hal mengajarkan. Adapun memerintahkan, maka dia ya, harus melakukan itu, yaitu memerintah keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ya, dan yang lain-lain yang semacamnya untuk melaksanakan dan mengerjakan sholat. Wa amru kulli man qadara asy-syakhsu alaihi ay ala amrihi bis salat min ghairihim. Dan juga memerintah setiap orang yang ia mampu memerintah mereka yang bukan dari keluarganya. Ya, tidak hanya keluarganya saja, tetapi juga orang lain yang dia mampu untuk memerintahkan orang tersebut untuk melaksanakan sholat, maka wajib hukumnya secara fardu kifayah ini untuk memerintahkan mereka melaksanakan sholat. Jika kita mampu untuk memerintahkan kepada keluarga kita untuk agar mereka melaksanakan sholat, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan itu, memerintahkan keluarga ataupun orang lain yang bukan anggota keluarga kita. Jika kita mampu untuk memerintahkan orang tersebut melaksanakan sholat, ya, orang yang semula tidak mau melaksanakan sholat, kemudian jika kita perintahkan orang itu untuk sholat, dia akan sholat, ya, karena ada sebagian orang seperti itu, malas melaksanakan sholat dengan alasan ini dan itu, sibuk ini dan sibuk itu. Tapi kalau kita misalnya sebagai atasan bagi dia dalam pekerjaan di kantor, di perusahaan atau yang lain-lain, kemudian kita perintahkan mereka untuk sholat, ya, kita buat peraturan misalnya karyawan yang harus meninggalkan pekerjaan jam 11:30 untuk siap-siap sholat zuhur. Kan sholat zuhur kan harus dikerjakan biasanya di kantor. Ya, agar mereka semuanya yang semula malas melaksanakan sholat mau melaksanakan sholat, maka yang seperti itu hukumnya wajib bagi seseorang yang punya kemampuan untuk melaksanakan itu. Yang hukumnya fardu kifayah
ya, bagi umat Islam untuk melaksanakan perintah ini. Fardu kifayah artinya jika dilakukan oleh salah seorang di antara umat Islam, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ya, akan tetapi selama tidak ada yang memerintahkan, maka kita semuanya ya, masih terkena kewajiban itu. Selama tidak ada yang memerintahkan sebelum kita sebelumnya, maka kewajiban itu masih terkena secara umum bagi umat Islam. Maka kita juga harus punya ya, tanggung jawab untuk melaksanakan itu, supaya kewajiban ini meskipun secara fardu kifayah, tapi kita tidak menunggu orang lain. Ya, kita sendiri yang melaksanakannya, sehingga kita yang menggugurkan kewajiban bagi selain kita. Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca kalimat tahlil, kalimatut tauhid, dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa bahwasanya Sahaman sudah menerbitkan kalender 2021. Ya, mari kita bersama-sama berinfak untuk kepentingan dakwah Sahaman dengan membeli kalender atau ya, mengambil kalender dan menggantinya dengan uang infak sebesar Rp25.000. Dengan kita ya, bersama-sama saling membantu, baik dengan tenaga kita, dengan ilmu yang kita punya, ataupun dengan harta yang kita miliki, maka insya Allah dakwah Sahama akan semakin berkembang, semakin maju, dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh umat Islam secara keseluruhan di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia ini, dan ya, mungkin di luar Indonesia. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bisa beramal soleh, membantu mengembangkan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.